Nanotechnology. 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 You've outdone yourself. Di dunia yang kita kenal, ada sesuatu yang begitu kecil hingga mata kita tidak akan pernah bisa melihatnya, namun dampaknya sangat besar. Bayangkan sebuah partikel yang dapat mengubah cara tubuh melawan penyakit, sebuah lapisan tak kasat mata yang bisa membuat permukaan apapun jadi anti air, atau bahkan material sekuat baja tapi ringan seperti kapas. Itulah dunia nanoteknologi, teknologi yang bekerja di skala 1/miliar meter. Teknologi ini telah membuka pintu menuju inovasi-inovasi yang sebelumnya hanya ada di cerita fiksi ilmiah. Dari perangkat medis yang mampu mengantarkan obat langsung ke sel yang sakit, hingga baterai super kecil dengan daya tahan yang luar biasa. Nanoteknologi mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Namun ini bukan cerita baru. Konsep tentang dunia super kecil ini sebenarnya sudah mulai dirancang lebih dari setengah abad lalu oleh seorang ilmuwan yang percaya bahwa ada banyak ruang kosong di dasar. Sejak saat itu, nanoteknologi terus berkembang menjadi salah satu bidang yang paling menjanjikan untuk masa depan manusia. Dalam video ini kita akan menyelami dunia yang tak terlihat oleh mata namun begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memahami bagaimana teknologi ini muncul, apa saja penerapannya, dan seperti apa potensi di masa depan. How small can you make machinery? Okay, that's the subject. Because I've heard people around in the past saying, tiny machines. What is he talking about, tiny machines? And I say to him, very small machines, and it doesn't work. I am talking about very small machines. Semua ini dimulai dengan sebuah pertanyaan sederhana namun sangat aneh. Bisakah kita membangun sesuatu dengan menyusun atom satu persatu? Pertanyaan ini muncul tahun 1959 dalam sebuah pidato yang kelihatannya biasa saja, tapi pidato itu disampaikan oleh seorang ilmuwan jenius bernama Richard Feynman, sosok yang sering disebut sebagai salah satu pemikir paling brilian di abad ke-20. Dalam pidatonya yang berjudul There is Plenty of Room at the Bottom, Feynman berbicara tentang kemungkinan dunia di mana manusia dapat mengendalikan atom dan molekul dengan presisi. Saat itu kata-katanya dianggap lebih sebagai imajinasi liar daripada sains. Bagaimana mungkin kita bekerja di tingkat sekecil itu saat teknologi manusia bahkan belum mampu melihat atom dengan jelas? And the laws that I need for the scales that I've been using, down to atomic scales and so on, are in extremely good control. Namun misteri mulai terkuak pada tahun 1981 ketika dua ilmuwan Gerd Binning dan Hendrik Rohrer menciptakan sebuah alat bernama Scanning Tunneling Microscope atau yang dikenal sebagai STM. Alat ini memungkinkan manusia untuk melihat permukaan atom dan bahkan memanipulasinya. Ini adalah satu momen di mana impian Feynman menjadi sesuatu yang nyata. STM adalah kunci membuka pintu menuju dunia nano, dan penemuan ini bahkan membawa mereka memenangkan hadiah Nobel. Dan itu belum semuanya. Beberapa tahun kemudian pada 1985, ilmuwan lainnya menemukan struktur yang sangat aneh namun indah. Molekul karbon yang berbentuk bola sepak yang biasa disebut dengan buckyballs. Bentuk ini menjadi sebuah simbol dari apa yang bisa dicapai di skala nano. Dari sana nanoteknologi terus berkembang tidak hanya sebagai konsep tetapi sebagai kekuatan yang perlahan mengubah dunia. Namun inilah yang menarik. Bahkan setelah lebih dari setengah abad, nanoteknologi tetap menyimpan banyak rahasia. Ketika kita bekerja di skala nano, hukum-hukum fisika yang biasa kita kenal mulai berubah. Apa yang terlihat sederhana di dunia makro menjadi teka-teki rumit di dunia nano. Inilah yang membuat nanoteknologi terasa seperti perpaduan antara sains, seni, dan sedikit sentuhan keajaiban. Di balik keajaiban nanoteknologi ada prinsip dasar yang membuat semuanya mungkin. Tetapi ini bukan dunia yang kita kenal. Di dunia nano, hukum fisika yang kita pelajari di sekolah tidak berlaku sepenuhnya. Apa yang kita tahu tentang benda-benda di skala besar mulai berubah saat kita turun ke level yang sangat kecil hingga tak tampak oleh mata manusia. Bayangkan saja, 1 nanometer itu 1/1 miliar meter. Artinya jika kamu membayangkan sebuah apel, maka ketebalan kulit apel itu setara dengan ribuan lapisan atom. Dengan ukuran sekecil itu, atom dan molekul yang biasanya tak terjangkau menjadi bahan yang bisa kita manipulasi.
susun, dan rancang sesuai kehendak kita. Tapi inilah yang menarik, ketika kita bergerak ke dunia nano, sifat bahan-bahan ini berubah secara dramatis. Di dunia makro, benda cenderung mengikuti hukum fisika klasik seperti benda jatuh ke bawah karena gravitasi. Namun di skala nano, atom dan molekul berperilaku secara berbeda. Salah satu fenomena utama adalah efek kuantum. Pada skala ini, partikel tidak bergerak seperti benda-benda besar yang kita kenal. Mereka bisa berada di dua tempat sekaligus atau bergerak seolah melewati tembok, berkat fenomena yang disebut tunneling. Ini memberikan kita kontrol yang luar biasa terhadap bahan-bahan tersebut, memungkinkan kita menciptakan material dengan sifat yang tidak mungkin ada di dunia makro, seperti kekuatan yang luar biasa atau kemampuan konduktivitas yang sangat tinggi. Kemudian ada hal lain yang juga menakjubkan, luas permukaan yang sangat besar. Ketika kita bekerja di skala nano, jumlah area permukaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan volume material itu sendiri. Ini berarti nanopartikel dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara yang sangat intens, yang membuka kemungkinan aplikasi baru di bidang seperti obat-obatan, sensor, atau bahkan energi. Secara singkat, di dunia nano kita memasuki wilayah yang tidak hanya berbeda dalam ukuran, tetapi juga dalam aturan mainnya. Ini adalah dunia yang menantang pemahaman kita, di mana atom-atom yang tak terlihat memainkan peran utama dalam menciptakan inovasi yang luar biasa. Ketika kita bekerja dengan bahan sekecil ini, bagian permukaannya menjadi jauh lebih besar daripada volume material itu sendiri. Ini artinya material nano bisa berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara yang jauh lebih intens. Contohnya, nanopartikel emas yang digunakan dalam teknologi medis bisa dengan mudah berinteraksi dengan sel-sel tubuh kita, atau grafin yang memiliki kekuatan super yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dari baterai hingga teknologi canggih lainnya. Beberapa contoh material nano yang sudah kita bicarakan antara lain grafin yang sangat kuat meski sangat tipis, atau nanopartikel emas yang sering digunakan dalam bidang medis, atau juga karbon nanotubes yang dikenal dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan sifat-sifat unik ini, dunia nano membuka banyak kemungkinan baru untuk teknologi yang lebih efisien dan canggih. Jika kita melihat ke masa depan, nanoteknologi bisa menjadi salah satu kekuatan yang paling revolusioner yang akan mengubah banyak aspek kehidupan kita. Potensinya hampir tak terbatas, terutama di bidang-bidang seperti energi terbarukan, penciptaan material baru, atau bahkan eksplorasi luar angkasa. Misalnya dalam bidang energi terbarukan, nanoteknologi dapat menciptakan panel surya yang jauh lebih efisien, baterai yang lebih tahan lama, atau bahkan sistem penyimpanan energi yang lebih kecil namun lebih kuat. Bayangkan baterai yang bisa bertahan berhari-hari hanya dengan satu kali pengisian atau pembangkit listrik yang jauh lebih murah dan ramah lingkungan. Selain itu, nanoteknologi juga membuka kemungkinan untuk menciptakan material baru dengan sifat yang luar biasa, material yang sangat ringan tapi super kuat, atau bahkan bahan yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri jika rusak. Ini semua akan memungkinkan kita untuk menciptakan produk yang lebih tahan lama, efisien, dan berkelanjutan. Tak hanya itu, nanoteknologi juga memiliki potensi besar dalam eksplorasi luar angkasa. Dengan material yang lebih kuat dan ringan, kita bisa merancang kendaraan luar angkasa yang lebih efisien, atau menciptakan sistem yang memungkinkan manusia tinggal di luar angkasa dalam jangka panjang. Namun yang paling menarik adalah harapan untuk menciptakan dunia yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dengan kemampuan untuk memanipulasi bahan-bahan pada level atom, kita bisa menciptakan teknologi yang mengurangi limbah, menyaring polusi, atau bahkan mengubah sampah menjadi sumber daya baru. Dunia yang lebih bersih dan lebih hijau mungkin tidak terlalu jauh dari kenyataan jika nanoteknologi bisa mengubah cara kita menggunakan sumber daya alam. Jadi, meskipun kita baru saja memulai perjalanan ini, masa depan nanoteknologi tampaknya penuh dengan janji besar yang bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Jadi, itulah sekilas tentang nanoteknologi dari sejarah yang dimulai dengan ide gila seorang ilmuwan, hingga bagaimana teknologi ini berkembang menjadi sesuatu yang bisa mengubah dunia. Kita sudah membahas bagaimana nanoteknologi bekerja di skala yang sangat kecil, bagaimana ia membuka peluang baru di berbagai bidang, dan bagaimana masa depannya bisa membawa perubahan besar bagi energi, material, atau bahkan luar angkasa.
Bagaimana menurut kalian? Apakah nanoteknologi lebih banyak memberikan manfaat bagi kehidupan kita atau justru memiliki resiko yang perlu kita waspadai? Saya sangat tertarik untuk mendengar pendapat kalian, jadi jangan ragu untuk tulis komentar di bawah. Mari berdiskusi bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang potensi luar biasa nanoteknologi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.